and Levi Channel, and kita masih ngebahas soal keseimbangan dalam hidup because Yeah. a well-balanced life. It's our life. Iya, and kita udah ngomong ya minggu kemarin soal gimana sih mulai olahraga. Ya, Nih kita kan lagi mau nyambung nih. Itu juga karena respons dari semua orang yang tanya sama kita gitu. Gimana sih untuk bisa mulai dan jadikan itu lifestyle atau gaya hidup. Ya, jadi yang belum dengerin ya episode sebelum ini supaya kita jadi ngerti mau mulai olahraga tuh gimana caranya Dan yang supaya episode nggak sebelum ini cuma kita bicara dua hal yang sangat amat penting ya. Jadi fondasi untuk kita lanjutkan hari ini. Ya, nah sekarang kita lanjutin. Nah kita udah mau olahraga nih ya, jadi apalagi yang harus kita tahu nih untuk memulainya. Ya, intinya kan banyak yang seperti orang nanya kepada kita semua nih, gimana sih untuk mulainya? Karena mereka bingung untuk memulainya. Kedua, gimana sih bisa seperti kita berdua jadikan olahraga itu gaya hidup dan bisa terus mempertahankan 20, 30 dan terus masih punya semangat yang sama gitu. Dan kita udah share waktu itu dan kita mau lanjutkan lagi nih kali ini di poin ketiga, 4, 5, 6. Iya benar. Oke, kayak kita nih kita bisa selesai ngobrol gini aja udah ditunggu nih sebenarnya sama PT kita kan, karena kita mau exercise, mau olahraga. Jadi kita kan olahraga emang seminggu tuh bisa dibilang 4-5 kali, bahkan kamu mungkin seminggu bisa lebih dari hampir setiap hari olahraga gitu kan. Kalau dipikir-pikir, tapi kan kalau untuk memulai apa kita harus setiap hari kayak kamu enggak gitu? Sih, sebenarnya untuk segala sesuatu yang kadang-kadang orang terintimidasi kan. Kadang-kadang mereka mau mulai, aduh gimana mau mulainya. Latihan 3 kali, 4 kali, 5 kali, sekali aja udah luar biasa buat mereka. Ya kita bisa mulai 2-3 kali terlebih dahulu. Oke, jadi kita atau 2 kali seminggu gitu ya. Mulai dulu pelan-pelan gitu ya. 2 kali seminggu. Dan kita juga harus bisa tahu, kita mulainya sekali datang pun juga kadang-kadang orang terintimidasi kan. Aduh saya mau olahraga kayak 30 menit, 40 menit gimana sih? Sama aja lah seperti doa ya. Kadang-kadang kita lihat pendoa yang bisa doa sekali doa itu 1 jam, 1,5 jam. 30 menit, kita mau doa tuh susah banget. Kita gak pernah bilang selalu kita harus mulai 30 menit gitu. Bisa aja dengan mulai 1 menit, 2 menit ya. Ada satu kesaksian juga di mana orang ini, itu di salah satu buku yang saya baca ya. Jadi di orang ini overweightnya tuh sampai lebih daripada 40 kilo. Tapi overweightnya udah menuju kepada merusak kesehatannya gitu. Dan tapi bagaimana dia bisa bangkit dan kemudian dia bisa recover. Dia bilang dia ke gymnya itu seminggu 2 kali. Dan setiap kali ke gym dia cuma hanya meluangkan waktu 5 menit. Hah? 5 menit aja. Sampai orang-orang bilang gak ada artinya. Gak guna kamu datang cuma 5 menit. Dengan kondisi keadaan kamu yang udah overweight, kelebihan berat badan 40 kilo dari berat ideal gitu. Tapi dia tahu, dia belajar bahwa segala sesuatu dia punya pace-nya sendiri. Jadi dia daripada dia paksakan 10-15 menit, ya karena perubahan itu nggak bisa dengan sesuatu yang sulit atau sukar. Kalau sesuatu yang sulit pasti pada akhirnya kita lebih punya kecenderungan untuk menyerah. Tapi lakukan dulu yang bisa dulu. Ya kalau memang dia bisanya maksimal 5 menit, tapi dia bisa enjoy. Jadi bukan hanya yang mudah, kuncinya enjoy juga perubahan ya, itu juga harus kita bisa nikmati. Nah kadang-kadang membuat orang itu akhirnya menyerah juga kadang-kadang masalahnya di gymnya juga. Atau masalahnya waktu teman-temannya gitu. Misalnya dia baru main sepeda atau baru belajar untuk lari. Terus teman-temannya bilang, ayo kamu bisa. Kemudian langsung kayak lari gitu ya. 3 kilo, 4 kilo yang ada habis dia lari kemudian sakit-sakit. Sendi-sendi semua sakit, di lutut semua sakit, akhirnya dia kapok gitu. Itu banyak tuh, itu kelas kickboxing tuh pernah tuh teman kita ikutan kelas kickboxing pertama kali sejam, abis itu kapok gak mau lagi. Iya kadang-kadang kan teman kita sendiri juga sih yang manas-manasin gitu. Terus kemudian sampai akhirnya dia mau muntah, mual gitu. Akhirnya dia pikir olahraga ini kok kayak disiksa ya. Jadi banyak orang olahraga tuh ya buat orang yang lakukan udah rutin ya dia bisa enjoy. Tapi sesuatu yang orang yang baru suruh olahraga seperti itu ya mau itu kickboxing, mau itu olahraga apapun juga, mau berenang gitu ya. Tapi kalau kita nggak lakukan dulu secara bertahap, ya itu akan jadi masalah. Nah ini yang menjadi kendala semua orang seperti itu, baik itu temennya atau mungkin itu PT atau para expert gitu. Dan mereka tuh seneng lihat kita tuh kayak menderita, kita tuh kayak terengah-engah, capek gitu ya. Disiksa tuh kayaknya kayak wah tuh ini baru olahraga gitu. Padahal itu salah sekali.
Ya malah mematahkan semangat orang yang baru mulai olahraga. Ya, jadi it's okay kok kalau kita baru mau mulai olahraga, mulai aja 2 kali seminggu, kemudian juga mulai dengan 5 menit kayak tadi juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi it's okay gitu, Nah jangan tapi yang paling penting terintimidasi. Cliff, maksudnya kita latihan misalnya ke gym, mampunya cuma 5 menit ya. Tapi kita juga harus punya strategi secara bertahap kita tingkatkan. Baru ditingkatkan. Terus kemudian kalaupun di rumah bukannya setelah 5 menit olahraga, terus kemudian kita di rumah santai-santai makan, duduk, nonton TV atau kerja tanpa ada aktivitas ya kita bisa lakukan dengan jalan ya, kita bisa banyak hal yang kita bisa lakukan gitu. Ya pantesan nih kamu kan paling hobi banget kalau misalnya pergi ke mall udah dapet parkir yang deket pintu masuk, nggak mau nyari parkirnya paling ujung gitu, dan kita berdua jadi jalan. Awalnya kan saya suka kayak ngomel-ngomel, parkirnya jauh banget, terus kamu kasih tahu kan, iya kita harus bergerak nih, kalau nggak begini gimana. Terus juga di mall ada lift gitu, nggak naik lift lagi, maunya cari supaya jalan terus, tapi ternyata memang itu harus sebenarnya bergerak. Contoh-contoh yang sederhana yang kita bisa lakukan karena budaya ya, kadang-kadang budaya di kita ini karena sudah dibentuk sejak dari muda segala sesuatunya, kalau bisa baik itu kita naik bis atau naik kendaraan sendiri pribadi, kita kan juga maunya tuh cari tempat parkir yang paling dekat dengan pintu mall, pintu masuk mall. Terus kemudian kita upayalah, makanya perhatikanlah di sini di mana ada kursi-kursi di tempat umum di mall itu pasti penuh. Bukan hanya orang tua juga, anak-anak muda, pokoknya ada kursi mereka mau duduk gitu. Jadi udah terbiasa. Jadi saya biasakan bahwa apapun yang kita bisa lakukan aktivitas, bahkan waktu misalnya kamu lagi belanja, lagi shopping ya, saya coba muter-muter aja di mall, jalan kaki gitu ya. Paling tidak bisa mendapatkan berapa steps gitu untuk jalan, dan itu udah lumayan untuk nyicil untuk bisa olahraga. Ya, gitu. Jadi olahraga nggak harus yang berat dulu, bertahap aja. Kita jangan minder, dan waktu istilahnya gini, orang aja mulai dari TK dulu Gini, ya sebenarnya sekolah ya. Untuk standar untuk minimum orang sehat, minimum tuh step langkah satu hari itu 10.000 langkah. Itu standarnya. Jadi sebenarnya ya kalau saya makanya saya selalu pakai jam kesehatan ini. Jam kesehatan tuh sekarang buat ngebantu ya. Murah sekarang juga kayak lebih murah pada jam-jam biasa. Itu ada merek-merek dari China, dari semua itu yang cuma 200.000. Itu paling enggak kita bisa tahu ada berapa langkah. Nah sampai hari ini nih saya baru 3.945 langkah. Oh berarti kurang dong. Jadi ya hari saya ini masih minus 6.000 langkah. Wow. Itu untuk cuma buat sehatnya aja. Tapi dengan ini ya saya dengan punya monitor kita jadi langkah, tahu. ya kita bisa tahu ya, dan kita tahu apa yang harus, misalnya kekurangannya, defisitnya. Gitu. Nah jadi nggak apa-apa, mulai aja perlahan dulu gitu ya, dan jangan terintimidasi dengan orang yang udah olahraga bisa sejam, 30 menit. Kita kalau bisa mulainya awal nggak apa-apa, dan juga pastikan aja juga kita nggak usah sok jago gitu loh, langsung masuk ke kelas yang advance gitu kan, padahal kita aja nggak ngerti gitu. Dan ini kan akibatnya banyak orang jadinya akhirnya masuk ke kelas yang lebih tinggi padahal basicnya belum menguasai, yang ada akhirnya malah tengah jalan berhenti. Ya karena mereka banyak yang tanya dong, berarti Pastor kita nggak boleh punya visi nih misalnya ya. Ya boleh, ya bagus. Misalnya kita mau punya visi untuk bisa apa, untuk mencapai misalnya lari maraton, full maraton, half maraton, boleh gitu ya. Atau kita punya visi naik sepeda bisa dari Jakarta sampai Bogor, atau Jakarta sampai Puncak, atau bahkan Jakarta sampai Bandung gitu, boleh. Tapi kita juga harus punya langkah-langkah yang kita lakukan. Kayak misalnya orang visi mau sukses di dalam kehidupan, tapi kan juga sekolahnya dari TK dulu, Lev, gitu. Ya nggak langsung masuk kuliah, SMP, nggak langsung masuk SMA, masuk SMP, nggak masuk SD kelas 5 aja dia bingung lihat mata pelajarannya. Bener, gitu. Yang ngerti. Ada dia nggak ngerti, dia nggak bisa ngikutin, ya ada dia nyerah gitu. Tapi kalau dia step by step dari TK, SD, SMP bertahap, ya ada anak yang pintar dia bisa langsung lompat ya. Tergantung stamina dan kondisi keadaan kita masing-masing. Oke, benar banget. Dulu saya juga pernah olahraga taekwondo, mulainya juga dari sabuk putih dulu, baru ke kuning, baru ke hijau gitu loh. Tapi istilahnya. Tapi nggak ada tampang tuh kamu bisa taekwondo. Iya sekarang. Bener atau enggak nih? Itu terus latihan fisiknya gimana latihan fisiknya? Latihan fisiknya kalau misalnya kita mau kenaikan kelas ya, saya inget banget. Kalau taekwondo tuh latihannya berat banget gitu. Karena waktu kita mau kenaikan kelas tuh saya lari dari Jakarta misalnya ke Bogor gitu, nggak boleh pakai sepatu. Misalnya atau memang Nggak, dari Jakarta memang ke Bogor? Bener gitu. Terusnya kita
kita ke Cibubur pernah juga, terusnya kita Berarti kaki kamu kapalan dong? kakinya kapalan, Sampai jadi sekarang? ratu kapal gitu. Enggak, sekarang udah bagus. Oke, jadinya ya udah mulai dari basicnya dulu ya. Nah terus Iya. udah gitu udah, kapan sih menurut kamu waktu olahraga yang terbaik? Kan kita juga harus tentuin dong waktu olahraga Iya. kita. Saya cuma mau tambahin sedikit ya. Tadi kamu bilang basic itu penting. Oke. Jadi yang penting sekali buat kita tuh sebenarnya dasar dalam membangun basic latihannya. Ya, teknik dasarnya itu penting. Apapun olahraga yang kita pilih, kita harus punya teknik dasarnya. Oke. Sama juga pengetahuan. Kenapa TK, SD, SMP semua kita harus lalui? Karena dia kan bangun teknik dasarnya dulu terlebih dahulu. Sebelum kita naik tingkatkan untuk mengerti matematika lebih jauh, kita belajar dulu 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita baca namanya kalau dulu ejaannya gimana sih? Ibu, bapak, gitu. Ini Ibu Budi. Ini ya kan semua basicnya juga. Iya, Belajar iya, iya. nulis kan semua ada basicnya. Nah ini sangat penting sekali untuk kita bisa masuk ke tingkatan berikutnya, apalagi ke kelas advance. Oke. Kita belajar dulu basicnya. Iya. Kenapa saya bilang penting? Karena ini menghindari cedera-cedera. Oh iya Gitu. iya. Jadi bukan kita hanya bicara untuk memulai, tapi menghindari. Karena Tuh, waktu kita cedera, iya. kita akhirnya berhenti juga bisa berolahraga. Benar. Karena basic itu penting sekali. Dan nanti lain kali Ya udah, jadi santai aja, jangan keburu-buru pengen ke advance. Kuasai dulu basicnya, gitu kan. Oke, yang keempat. Nah, kapan waktu terbaik buat olahraga gitu kan? Kita pengen olahraga dan kita bingung pagi, siang, sore, malam gitu. Ya, itu relatif sih. Ada yang bilang pagi, ada yang bilang siang, ada yang bilang malam. Tergantung sebenarnya kita lebih orang punya energi seperti apa. Oke. Karena kalau orang dulu bilang olahraga ya bagus pagi. Ya memang kalau bisa pagi lebih bagus. Tapi kalau kita memang nggak ada waktunya pagi, misalnya kita memang kerja gitu, kita baru bisa pulang kerja ya jam 6, jam 7 seperti kebanyakan orang gitu. Ya itu juga nggak masalah. Atau memang kadang-kadang kayak saya dulu waktu di Amerika, saya pergi ke 24 hour fitness. Saya pergi, energi saya tuh setelah saya belajar segala semua, saya baru berangkat dari rumah itu sekitar jam 1 pagi. Dan gabung sama LA policemen semua gitu. Biasanya malam polisi Mereka semua dan my good friend juga. Tapi my energy is there gitu. Jam 1, jam 2 ya latihan 1 jam, pulang istirahat, besoknya berangkat sekolah gitu. Jadi gak apa-apa ya kalau misalnya kita memang gak apa-apa, levelnya malam yang paling penting kita juga harus tahu waktu istirahat kita juga gitu ya. Memang kalau memang bisa lebih kayak misalnya pagi olahraga lebih bagus. Pulang kerja kita olahraga, terus kemudian jam 8 udah bisa wrapping up semua, bisa tidur 10 ya lebih bagus lagi gitu. Ini kan bicara mengenai fleksibilitas. Jadi kayak mau mulai olahraga jangan takut kayak harus pagi atau siang atau sore malam. Kita tentuin aja dengan waktu kita, level energi kita. Yang pasti kita harus istirahat cukup dulu. Jadi kalau kita nggak istirahat cukup, kita olahraga itu juga lebih baik tidak gitu. Karena itu juga akan membuat kita nggak tambah sehat juga. Berarti tentukan aja sendiri, yang terbaik adalah waktu kita sendiri gitu ya. Waktu kita sendiri dan kita harus tahu waktu rest management kita. Rest management ya. Terusnya nih kita mau mulai olahraga lagi nih. Apalagi yang perlu kita perhatiin sih ya untuk supaya kita bisa mulai. Ini kan kita bicara supaya kita bisa berkala ya. Gitu. Iya supaya panjang ya olahraganya. Nah kita yang kelima kita tuh boleh nyobain berbagai macam olahraga sampai ketemu yang cocok gitu. Nah kamu kan suka nge-gym ya kan? Emang dari dulu kamu udah langsung nge-gym? Ya enggak, kalau saya basically itu merasa saya suka olahraga gitu. Jadi untuk tahu olahraga seperti apa, saya coba macam-macam. Ya coba olahraga atletik, saya pernah olahraga sepak bola gitu. Terus kemudian saya waktu itu mau ikut baseball juga. Bowling juga, badminton juga gitu ya. Cobain semua. Jadi cobain semua sambil ya ingin tahu gitu, maksudnya memang passionnya di mana, terus memang kelebihannya di mana, terus kemudian saya bisa lebih enjoy seperti apa dan bisa memaksimalkan untuk kesehatan secara keseluruhan seperti apa. Gitu. Jadi kita it's okay ya untuk nyoba-nyoba ya berbagai macam olahraga gitu. Ya karena jangan takut. Apa yang kita pikir kita suka, kalau kita nggak coba. Pertama waktu kita coba ternyata kita nggak suka seperti itu ya prakteknya. Tapi ternyata yang tadinya kita nggak terlalu suka, tapi waktu kita coba ternyata oke gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga kalau kita misalnya juga olahraga misalnya suka workout ke gym aja.
kita bisa coba yang lain juga. Iya. Kan di situ juga offer kelas-kelas macam-macam kan, kelas aerobik, pilates, ada kelas RPM gitu. Iya. Atau kita sekarang lagi tren olahraga sepeda gitu. Bagus lah semua mulai sepeda, tapi kita juga bisa lakukan sesuatu yang lain. Kalau kamu apa aja olahraga? Waduh, saya sih orang yang suka banget olahraga. Saya sih olahraga udah belasan. Saya coba, istilah gini, saya ngedate sama macam-macam olahraga sampai saya ketemu yang cocok dengan hidup saya gitu. Saya tuh udah pernah olahraga tuh macam-macam ya. Basket iya, badminton iya, volley iya, taekwondo iya, go-kart iya. Go-kart olahraga bukan ya, itu balapan mobil ya. Olahraga dong. Olahraga ya. Olahraga Terusnya, banget. Saya ikutan klub atletik juga. Terusnya saya ikutan scuba diving, berenang. Kemudian kalau main sepeda dari kecil sampai ternyata sampai hari ini mah tetap main sepeda. Semua Sekarang deh, pokoknya semua udah juga ikut belasan. sepeda lagi Iya, udah belasan dan ternyata ya saya ketemu, oh saya suka nge-gym ya, saya suka ke gym and I really enjoy it. Jadinya bisa sampai sekarang bertahan nge-gym. Kamu nge-gym tuh karena saya kali. Iya bener banget ya. Terus sepeda I enjoy it karena memang ternyata dari kecil, bahkan saya punya foto saya nih main sepeda dari kecil loh. Nih fotonya yang tadi Pengen kasih tanya, lihat nih. maksudnya kamu kenapa tiba-tiba bisa jadi suka gym? Pengen tahu. Sebenarnya ya balik lagi nih mungkin masuk ke, nah ini juga nih. Kita tuh kalau kita mau olahraga supaya bisa konstan juga, yang keenam tuh sebenarnya kita tuh perlu partner, punya temen gitu. Cari temen supaya kita nggak bengong sendiri. Nah kenapa saya bisa suka gym? Karena dulu saya inget banget waktu saya SMA tuh saya les bahasa Inggris di Menteng. Kemudian di sebelahnya tuh ada gym gitu ya, di Menteng. Itu di mana? Di Menteng? Iya. Ya, okay. Terus udah gitu jadi saya ikutan dong ke sana. Ya. Begitu saya masuk ke gym saya kaget banget karena saya sendiri kan. Ya. Saya nggak ngerti apa-apa, saya bengong banget di dalam situ. Sampai akhirnya saya kenal sama kamu dan kamu kenalin saya dengan gym. Nah sejak kamu ngenalin saya dengan gym, saya pergi ke gym berdua kamu. Saya termotivasi nggak olahraga sendiri karena punya teman. Jadi sampai hari ini ya udah semangat banget untuk pergi ke gym gitu. Dan mungkin juga kamu juga ngelihat hasilnya juga ya gitu. Jadi setelah kita tahu alat-alatnya, bisa menggunakan alat-alat juga dengan baik dan juga tahu fondasi latihan yang benar dan mendapatkan manfaatnya, itu membuat kita jadi semangat gitu. Iya. Jadi ya udah kalau yang buat baru mau mulai olahraga bingung, cari teman aja yang memang udah mereka ngerti bidangnya itu. Tapi inget ya yang sebelum-sebelumnya jangan dipaksa, jangan teman kita udah jago olahraga aerobik 1 jam kita kemudian ngerasa minder, jangan. Pokoknya kita ikutin pace-nya kita aja. Tapi yang penting punya teman tuh jadi bikin semangat gitu ya. Dan itu pasti punya strategi. Jadi poin terakhir yang 6 itu kita bisa olahraga bareng dengan temen yang juga punya positive thinking juga gitu ya. Terus kemudian kita sama-sama terus belajar gitu ya. Kayak hari ini kan sama episode yang sebelumnya kan kita belajar 6 hal. Semua bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa mulai. Dan di episode sebelumnya kita bicarakan bahwa semua orang tuh gak ada alasan. Karena kita bicara ini bukan sesuatu yang kayak kita harus punya uang segini untuk bergabung di satu klub kebugaran baru bisa menikmati fasilitasnya semua dan mendapatkan hasilnya, enggak. Tapi kita bicara bahwa setiap kita tanpa alasan kita semua bisa. Bukan soal mau atau tidak, bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Mau atau enggak, iya benar. Oke, nah jadi kita udah ngejelasin nih ya hari ini ya, supaya setiap kita gak punya alasan lagi untuk gak mulai olahraga. Jadi mulai aja olahraga dan pasti deh akan luar biasa. Ya benar. Karena waktu itu kita udah bahas di episode yang sebelumnya bahwa ada 7 keuntungan. Ya keuntungan itu benar-benar powerful sekali. Bahwa ini adalah sebuah investasi yang melebihi daripada investasi properti, investasi apapun juga, emas dan lain-lain. Tapi ini investasi kehidupan, kesehatan, di mana tubuh ini yang kita satu-satunya bawa setiap saat. Jadi yang pertama kita bisa bahas 7 keuntungan, terus kemudian episode yang terakhir kita bahas ada 2 hal bagaimana kita bisa konsisten, ya bagaimana kita bisa memulainya. Dan hari ini kita bahas 4 hal lagi. Ya, jadi semangat olahraga ya, udah bisa mulai dari sekarang, cari teman dan pengen tahu udah pada mulai olahraga belum gitu ya. Dan kalau olahraga apa sih favoritnya? Udah pernah nyoba berapa banyak olahraga belum sih gitu ya. Jadi tulis aja komen atau mungkin ada tips-tips ya buat yang masukan-masukan buat kita. Masukan.
Atau juga ya pertanyaan-pertanyaan, karena dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa kembangkan lagi apa yang bisa kita sampaikan. Pokoknya kerinduan kita berdua adalah living a well-balanced life is because it's our life. Yeah. Jadi kehidupan dalam keseimbangan itu sangat penting, tapi yang paling penting selain kehidupan kita secara spirituality-nya, tapi kesehatan kita. Karena ini yang kita bawa setiap saat. Sadar atau tidak sadar, ini yang kita bawa setiap saat. Kita boleh pintar, kita boleh sukses, kita boleh punya banyak uang, kita boleh berhasil. Tapi kalau kita nggak punya kesehatan, semuanya akan menjadi sia-sia. Iya betul, dan sebagai penutup, suami istri kalau bisa olahraga bareng kayak kita berdua gitu ya. Siapa suami istri di sini yang udah olahraga bareng, tulis komen di bawah. Kita mau kasih tanda begini buat suami istri yang udah olahraga bareng. Oke? Alright. Sampai ketemu lagi. Bye. Salam Bye-bye. sehat. Take care. God bless. Stay fit and healthy.